Hai semua, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel YouTube-nya Zakia Syahdu. Di video kali ini, saya mau berbagi resep rainbow cake kukus. Untuk teksturnya, ini super lembut, empuk, dan juga sangat enak. Bolu ini juga sangat cocok dijadikan untuk base cake ulang tahun. Jadi, buat teman-teman yang mau tahu cara membuatnya, yuk ditonton sampai selesai. Oke, langsung saja kita siapkan bahan keringnya. Ada 150 gram tepung terigu protein sedang. Kemudian, tambahkan setengah sendok teh baking powder. Tambahkan juga setengah sendok teh vanili bubuk. Kemudian, seperempat sendok teh garam. Kemudian, ini kita ayak terlebih dahulu supaya tidak ada bahan yang menggumpal. Kalau sudah, bisa disisihkan. Selanjutnya, masukkan 5 butir telur ke dalam wadah untuk telur yang digunakan suhu ruang. Kemudian, tambahkan 150 gram gula pasir. Dan tambahkan juga 1 sendok teh emulsifier, saya gunakan merek SP. Kemudian, ini akan dimixer untuk 1 menit pertama, gunakan kecepatan rendah terlebih dahulu. Jika sudah, kecepatan mixernya bisa dinaikkan secara bertahap. Ini akan kita mixer sampai mengembang, kental, putih, dan berjejak. Kira-kira waktu yang digunakan lebih kurang 8-10 menit. Atau bisa juga disesuaikan dengan kecepatan mixer yang digunakan. Nah, ini adonannya sudah cukup mengembang, mixernya bisa kita matikan. Selanjutnya, tambahkan 1 bungkus santan instan, saya gunakan merek Kara yang berisi 65 ml. Kemudian, tambahkan 2 saset susu kental manis seperti ini. Kemudian, ini akan kita mixer kembali hingga semuanya tercampur rata. Kira-kira waktu yang digunakan itu sekitar lebih kurang 1 menit. Kalau sudah, mixernya bisa dimatikan. Kemudian, untuk memastikan adonan ini beneran tercampur dengan rata, kita bisa gunakan spatula sambil diaduk seperti ini. Selanjutnya, tambahkan bahan kering. Di sini saya bagi menjadi 2 tahap. Kemudian, ini diaduk menggunakan spatula hingga semuanya tercampur dengan rata. Jika sudah, tambahkan sisa bahan keringnya. Kemudian, ini kita aduk kembali hingga semuanya benar-benar tercampur dengan rata. Atau dalam memasukkan bahan kering, teman-teman juga bisa menggunakan mixer ya, tapi gunakan kecepatan rendah. Selanjutnya, tambahkan 150 ml minyak sayur. Kemudian, ini kita aduk kembali hingga semuanya benar-benar tercampur dengan rata dan pastikan tidak ada minyak yang mengendap di bawah adonan. Nah, ini adonannya sudah benar-benar tercampur dengan rata dan tidak ada lagi minyak yang mengendap. Kira-kira untuk teksturnya seperti ini ya. Kemudian, adonan ini akan saya bagi rata menjadi 6 bagian seperti ini. Untuk masing-masing bagian itu beratnya lebih kurang 150 gram. Atau bisa disesuaikan dengan berat adonan masing-masing. Selanjutnya, masing-masing adonan akan saya tambahkan pewarna makanan. Untuk pewarna makanannya, gunakan secukupnya saja atau sesuai dengan kebutuhan. Kemudian, aduk setiap bagian hingga semuanya benar-benar tercampur dengan rata. Dan hasilnya seperti ini. Selanjutnya, siapkan loyang. Di sini saya gunakan loyang segi 4 ukuran 20 x 20. Untuk bagian bawahnya sudah saya olesi dengan minyak dan dilapisi dengan baking paper. Untuk loyangnya ini cukup diolesi bagian bawahnya saja, bagian sampingnya tidak usah ya. Sekarang kita masukkan adonannya ke dalam loyang. Untuk lapisan pertama, gunakan warna ungu terlebih dahulu. Kemudian ini bisa dihentak-hentakkan seperti ini untuk mengeluarkan udara yang terperangkap di dalam adonan. Selanjutnya, ini akan dikukus. Sebelumnya, saya sudah panaskan kukusan. Untuk airnya, ini sudah mendidih, jadi udah bisa untuk kita gunakan. Sekarang, kita akan masukkan loyang yang udah berisi adonan ke dalam kukusan. Kemudian ini akan dikukus selama lebih kurang 7 menit menggunakan api sedang cenderung kecil. Setelah lebih kurang 7 menit, tutup kukusannya kita buka. Untuk lapisan pertama sudah jadi, selanjutnya kita masukkan untuk lapisan kedua.
Untuk lapisan kedua, saya masukkan yang warna biru, kemudian diratakan dan ditutup kembali. Kemudian ini dikukus kembali selama lebih kurang 7 menit. Jadi untuk masing-masing lapisan ketika sudah dituangkan ke dalam loyang, jangan lupa untuk diratakan supaya hasilnya lebih rapi. Nah, masing-masing lapisan ini akan dikukus selama lebih kurang 7 menit. Ini untuk lapisan ketiganya udah jadi, selanjutnya kita tuangkan untuk lapisan keempat yang berwarna kuning. Setelah diratakan, tutup kembali kukusan dan kukus selama lebih kurang 7 menit. Nah, sekarang untuk lapisan keempatnya pun juga sudah jadi, selanjutnya kita tuang adonan lapisan kelima. Nah, ini dia untuk lapisan kelimanya pun juga sudah jadi. Selanjutnya kita akan tuang untuk lapisan yang terakhir. Ini akan kita kukus lebih lama dibandingkan dengan lapisan sebelumnya. Kira-kira waktu yang digunakan sekitar 15 menit. Setelah 15 menit dikukus, tutupnya bisa kita buka. Wah, hasilnya cantik banget dan juga mulus. Jangan lupa dites tusuk seperti ini ya, kalau tidak ada yang menempel berarti itu udah matang. Selanjutnya ini akan dikeluarkan dari loyang, hati-hati ya, lumayan panas. Kemudian tunggu hingga agak sedikit hangat. Setelah bolunya hangat, kita bisa keluarkan dari loyang dengan cara menyisir bagian tepinya terlebih dahulu guna memudahkan mengeluarkan dari loyang. Kalau sudah, kita akan keluarkan dari loyang dengan cara dikasih alas seperti ini terlebih dahulu, kemudian bolunya bisa kita balik. Selanjutnya, keluarkan bolu dari loyang cukup pelan-pelan saja ya. Wah, ternyata meluncur dengan sempurna. Masya Allah, baru keluar dari loyang aja, ini udah kelihatan sangat cantik ya. Supaya hasilnya lebih bagus, saya bakalan iris bagian tepinya sedikit saja seperti ini. Nah, ini dia hasilnya setelah dirapikan untuk masing-masing sisi. Hasilnya menjadi lebih cakep. Sekarang kita akan lihat tekstur bolunya seperti apa. Masya Allah, ini teksturnya beneran halus ya teman-teman. Ini beneran lembut dan juga sangat empuk. Untuk lapisan bolunya ini juga kelihatan sangat rapi dan juga sangat cantik. Sedangkan untuk pori-pori bolunya juga sangat kelihatan halus. Jadi, bolu ini bisa dijual per loyang atau dipotong-potong seperti ini, tinggal masukkan ke dalam plastik OPP dan siap untuk dipasarkan. Nah, untuk harga jual bisa disesuaikan dengan modal masing-masing. Selain itu, bolu ini juga bisa dijadikan untuk base cake ulang tahun. Masya Allah, ketika dipotong ini bolunya berasa sangat lembut. Sekarang kita cobain ya, bismillah. Masya Allah, ini bolunya berasa sangat lembut ya teman-teman. Untuk manisnya pun juga sangat pas. Untuk tekstur bolunya ini juga beneran sangat empuk. Selain dari itu, perpaduan warnanya pun juga sangat cantik. Jadi, tunggu apa lagi? Teman-teman bisa mencoba resep ini ya, baik untuk jualan maupun untuk base cake ulang tahun. Terima kasih sudah menonton dan sampai ketemu kembali di video berikutnya. Bye-bye. Assalamualaikum.